Malam itu, angin pantura berhembus pelan, membawa uap garam dari laut dan suara jangkrik yang menimbulkan rasa sepi di sepanjang jalan. Lampu-lampu jalanan redup, dan dari kejauhan terdengar deru truk besar yang melintas membawa muatan sampai ke kota berikutnya. Di tepi jalan beraspal itu, persis di tikungan yang biasa dipakai sopir truk untuk istirahat, berdiri sebuah warung sederhana. Warung makan Bang Dul. Warung Bang Dul tidak mewah. Tenda plastik lusuh, meja-meja kayu yang penuh goresan, kursi plastik yang beberapa kakinya direkat pakai lem, serta sebuah gerobak kompor yang selalu mengebulkan asap. Di dindingnya tergantung beberapa foto keluarga Bang Dul yang sudah memudar warnanya. Di pagi dan siang hari, warung itu padat. Para sopir berhenti, makan sepiring nasi hangat, bercakap ringan, tertawa, lalu melanjutkan perjalanan. Orang-orang berkata, masakannya enak sederhana, tapi ada rasa yang membuat lidah ketagihan. Tidak ada pengelola warung lain di situ yang bertahan lama. Mereka buka, ramai sesaat, lalu sepi, lalu tutup. Hanya Bang Dul yang selalu ada. Tetangga-tetangga sekitar sering bertanya-tanya, kenapa hanya warung Bang Dul yang sukses? Kenapa yang lain selalu bangkrut? Mereka berdiskusi di sore hari sambil minum kopi, mengangkat-angkat bahu. Ada yang bilang karena resep Turen Temuren, ada yang bilang karena Bang Dul ramah, ada yang bilang karena lokasi. Tapi lama-lama muncul bisik-bisik lain, bisik yang tak mau percaya pada keberuntungan semata. Di gang kecil dekat warung itu, tinggal seorang wanita tua bernama Bu Sumi. Sebagai tetangga dekat, ia amat tahu aktivitas di malam hari. Setiap hari ia menutup tokonya jam 9, tidur awal, dan bangun sebelum subuh. Namun, malam itu, ia tak bisa tidur. Ada sesuatu dalam dadanya yang meradang rasa penasaran yang membakar. Sejak beberapa minggu terakhir, ia kerap mendengar langkah kaki sopir yang mampir sampai larut, tawa yang pecah di warung, dan kadang aroma bumbu yang anehnya tak pernah membuat warung lain di sekitarnya ramai. Malam itu, sekitar pukul 12 lewat, rasa penasaran itu mengalahkan rasa kantuknya. Dengan sapu tangan menutup kepala, Bu Sumi menyalakan senter kecil, lalu berjalan keluar perlahan. Jalan berlubang, dan bayangan pepohonan menari-nari ketika senter menyapu. Ia memilih jalan memutar agar tak mudah terlihat, menyelinap di balik gubah-gubah kecil, sampai ia tiba di depan warung Bang Dul. Warung itu tampak berbeda. Dalam kegelapan, lampu di dalamnya dipadamkan. Hanya ada beberapa lilin kecil di meja, dan asap halus masih naik dari tempat kompor. Di dalam, terlihat bayangan Bang Dul sendiri sedang duduk menunduk. Matanya menatap sesuatu di bawah meja. Hidung Bu Sumi mencium sesuatu yang aneh. Bukan sekadar aroma rempah atau minyak wangi, dari masakan ada bau harum yang menempel seperti dupa, manis, dan sedikit getir. Bau itu menusuk, dan menurutnya agak tidak wajar untuk warung makan. Ia mengedip, menahan napas. Melangkah lebih dekat, Bu Sumi merunduk di balik gerobak ikan asin yang disimpan di pinggir. Ia menonton. Di bawah salah satu meja-meja yang biasa dipakai sopir, gantian duduk terlihat kain hitam tertata rapi. Lalu ada beberapa benda kecil yang disusun. Nasi kuning kecil, kembang setangkai, beberapa lembar kertas kuning yang dipotong, sebutir telur, dan sepotong kecil kain merah. Ada juga dupa yang terbakar, mengeluarkan asap tipis wangi yang menyelinap naik, berputar lembut sebelum lenyap ke langit-langit warung. Jantung Bu Sumi berdebar. Mata tuanya sulit menolak kenyataan. Ia tahu, barang-barang itu orang kampung menyebutnya sesajen. Bukan hanya sesajen biasa. Susunan benda-benda itu rapi, dibuat dengan niat. Di samping sesajen, ada botol kecil berisi cairan kental berwarna coklat, dan kain yang sudah lama berbau anyir. Seutas benang merah mengikat sedikit uang logam. Semua itu tampak seperti ritual kecil, namun punya tujuan yang jelas. Di balik meja, Bang Dul menapok-nepok meja pelan, seolah sedang berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Bibirnya bergerak, menggumam. Suaranya hampir tak terdengar, tapi Bu Sumi menangkap beberapa kata yang membuat rambutnya merinding. Biar mereka suka,
biar orang mampir. Jangan biarkan warung lain mengganggu." Kata-kata itu diulang-ulang, seperti mantra yang dipelajari hingga keluh. Setiap kali ia mengulang, dupa di sesajen berkobar sedikit lebih terang, dan udara di sekitarnya terasa hangat padahal malam itu dingin menusuk tulang. Suasana mendadak berubah. Dari pojok warung, suara sendok beradu piring terdengar. Padahal tak ada pelayan yang lalu lalang. Bayangan-bayangan di luar terlihat menempel di kaca warung, seperti bentuk-bentuk samar melongo. Bu Sumi menahan kaget. Ia merasa tak hanya sedang menyaksikan kegiatan manusia, ada sesuatu yang lain, halus tapi nyata, yang ikut hadir dan menyukai kehadiran sesajen itu. Tiba-tiba pintu warung terbuka. Angin malam meniup kain terpal, membiarkan bau dupa menyebar ke jalan. Ada dua sopir bermotor yang lewat. Lampu motor menerpa wajah mereka. Mereka tampak ragu. Lalu tanpa sadar, hidung mereka menangkap aroma masakan dan dupa itu. Mereka menopokrami, menoleh, dan langkah kaki mereka mengarah menuju warung. Di dalam, Bang Dul mengangkat muka. Senyum kecil di pipinya, senyum yang membuat Bu Sumi merasa seperti sesuatu telah tertarik untuk menjerat. Mereka masuk, memesan, dan makan. Suara selinggak-celingguk, tawa kecil, dan tepukan di punggung para sopir terdengar. Warung yang seharusnya sepi di tengah malam, tiba-tiba hidup. Seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik orang lewat. Bu Sumi menahan napas, menyeka keringat yang tiba-tiba menetes di pelipisnya. Ia ingin lari, ingin berlari ke rumah, dan membangunkan tetangga lain. Namun kakinya kaku, seolah ditanam. Ia menyaksikan lebih lama lagi. Sesajen itu, yang tampak kecil dan mudah diabaikan, ternyata memiliki kekuatan memengaruhi suasana. Orang yang masuk menjadi lebih murah hati, lebih cepat tertawa, dan makan lebih lahap. Bahkan, sopir yang biasanya pilih-pilih makanan, malam ini memuji dan memesan lagi. Ketika satu persatu orang pulang, mereka saling memegang punggung, berjanji bertemu lagi di perjalanan pulang. Warung itu seperti oasis. Di tengah malam yang tak terduga, tapi ada sesuatu yang membuatnya bukan sekadar tempat makan. Di sudut gelap warung, ada bekas-bekas para warung sebelah yang mencoba meniru resep Bang Dul. Bumbu yang dipelajari, kuali yang ditukar, bahkan biaya yang dipangkas. Semua itu berakhir sepi. Lampu toko-toko itu padam perlahan, seolah ada tangan yang menekan saklar nasib mereka. Bu Sumi pulang malam itu dengan pikiran yang berkecamuk. Di dalam kepala, persis seperti bayangan yang menempel di kaca warung tadi, muncul pertanyaan. Mengapa hanya Bang Dul yang tahan? Apa harga yang harus dibayar? Keesokan harinya, gosip menyebar seperti api kecil. Tetangga berkumpul, bisik-bisik bermunculan di warung kopi. Ada yang takut, ada yang ingin menyelidik lebih jauh. Bang Dul tetap tenang, berbicara seperti biasa, senyumnya tak pernah luntur. Ia memasak, menghidangkan, dan menerima uang tanpa beban. Namun malam itu, ketika bulan menutup separuh wajahnya, Bang Dul duduk sendiri di balik meja. Di hadapannya, ada sebuah kertas kecil, sebuah catatan yang tertinggal di antara potongan daun pisang bekas bungkus makanan. Di kertas itu tertulis dengan tinta pudar, "Jaga apa yang sudah diberikan. Jangan abaikan yang memberi. Mereka lapar." Tanda tangan di bawahnya tidak jelas, hanya guratan seperti cakar. Malam-malam berikutnya, beberapa tetangga yang lebih nekat menyelinap untuk melihat. Mereka melihat sesajen yang sama ditempatkan di bawah meja berbeda tiap malam. Beberapa kali, sesuatu yang aneh terjadi. Secuil nasi di sesajen berubah menyusut. Bunga yang diletakkan layu lebih cepat dari biasanya. Dan suara-suara kecil seperti bisikan terdengar menjauh di sela asap kompor. Mereka yang menyentuh sesajen diliputi rasa dingin sampai tulang, dan beberapa hari kemudian, hidup mereka berubah. Ada yang tiba-tiba kehilangan pelanggan. Ada yang merasa selalu salah langkah dalam berjualan. Kisah itu sampai ke telinga seorang pemuda baru yang baru pulang dari perantauan. Ia ingin membuka warung di dekat situ. Mendengar cerita-cerita itu, ia menertawakan ketakutan orang kampung. Itu semua cuma tahayul, katanya. Ia membuka warung kecil,
menaruh poster warna-warni, dan memasak dengan semangat. Awalnya ramai, seperti yang lain. Namun lambat laun, pelanggan menghilang. Papan nama warungnya kusam, belanja menumpuk. Dan pada suatu pagi, ia menemukan potongan kain merah terselip di bawah meja sesuatu yang tak pernah ia letakkan. Ia segera menutup, dan warungnya lenyap seperti mimpi. Kegagalan-kegagalan itu memperkuat ketakutan warga. Ada sesuatu yang menjaga warung Bang Dul, sesuatu yang memilih siapa yang boleh hidup di sana. Tetapi satu malam, ketika bulan penuh menggantung dan ombak di laut berdebur agak keras, ada suara langkah kaki yang berbeda. Bukan sopir, bukan penduduk biasa. Langkah itu berat, kasar, dan membuat tanah bergetar sedikit. Bu Sumi mendengar dari rumahnya. Dari jendela, ia melihat sosok tinggi mendekat, menunduk seperti tak ingin dilihat. Sosok itu melangkah ke warung Bang Dul, lalu berhenti. Bang Dul menyambutnya dengan gerakan yang berbeda, bukan sekadar hormat, melainkan tunduk. Mereka berbicara singkat, dan kemudian sosok itu menempelkan sebuah benda kecil ke meja, sebuah kotak kayu yang dicakup kain hitam. Ia membuka sedikit, menatap isi, lalu pergi. Bang Dul menutup kotak itu dengan tatapan kosong. Sejenak, angin berhenti. Dunia seolah menahan napas. Di antara asap kompor, muncul bisikan yang lebih panjang daripada sebelumnya. Seperti suara yang sudah ada sejak lama di bawah tanah. Bu Sumi merinding, sampai punggungnya merenggang. Ia tahu, ini bukan soal keberuntungan atau resep saja. Ada kekuatan lama di balik selera orang. Kekuatan yang lapar akan perhatian dan persembahan. Sejak malam ketika Bu Sumi menyaksikan ritual di bawah meja warung Bang Dul, hidup di sekitar warung itu tidak pernah bener-bener sama lagi. Orang-orang kampung mulai berbisik pelan setiap kali melewati jalan itu. Bahkan di siang bolong, warung Bang Dul tetap ramai seperti biasa, tapi entah kenapa, dari jauh, tampak seperti memiliki bayangan yang lebih gelap dari bangunan lain di sekitarnya. Bang Dul, dengan senyum khasnya, tetap melayani setiap pelanggan dengan ramah. Tapi bagi orang yang memperhatikan lebih dekat, matanya kini sering tampak sayu seperti menahan sesuatu yang tak bisa diceritakan. Kadang saat memasak, tangannya berhenti di tengah mengaduk kuah. Matanya menatap kosong ke sudut warung, seolah melihat seseorang yang tak tampak bagi mata biasa. Hujan yang tak biasa suatu malam, hujan turun tiba-tiba, tidak deras, tapi aneh, rintiknya seperti berbisik di atap seng warung. Suara hujan itu terdengar lirih, seperti orang yang sedang berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti. Sopir-sopir truk yang biasanya ramai pun tak sebanyak biasanya malam itu. Hanya 3 orang yang duduk di meja depan, makan dengan cepat sambil menatap keluar. Gelisah. Di luar, angin bertiup membawa bau amis laut dan sesuatu yang lain. Bau yang membuat perut mual, seperti daging mentah yang disimpan terlalu lama. Dari arah belakang warung, terdengar suara duk, duk, seperti sesuatu jatuh perlahan, tapi berulang-ulang. Bang Dul tidak menoleh, hanya melanjutkan memasak sambil komat-kamit pelan. "Bang, itu suara apaan?" tanya salah satu sopir, menatap ke arah dapur. Bang Dul tersenyum tipis. "Angin, Pak. Biasa, kalau malam begini, angin laut suka jahil." Tapi tak lama setelah itu, suara itu berubah, bukan lagi duk, duk, melainkan seperti suara kuku yang menggesek papan kayu. Pelan, teratur. Salah satu sopir meletakkan sendoknya. "Bang, beneran itu cuma angin," suaranya bergetar. Sebelum Bang Dul menjawab, lampu di warung tiba-tiba redup. Cahaya lilin di pojok meja berkedip. Dan, di saat itu, ada bayangan lewat di balik tirai dapur. Bukan bayangan manusia terlalu tinggi, terlalu kurus, gerakannya terlalu lambat. Sopir itu bangkit spontan. Saya keluar dulu, Bang." Ia melangkah cepat keluar, tapi begitu melewati ambang pintu, ia berhenti. Hujan sudah berhenti, tapi udara di luar begitu dingin. Asap tipis menggantung di jalan, menutupi pandangan. Ia menoleh ke arah warung, dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu di bawah meja tempat ia tadi makan. Ada sesajen baru, nasi kuning, sebutir telur, dan di atasnya, sehelai rambut panjang basah menempel. Rambut itu seperti baru saja disisir dari kepala seseorang. Sopir itu menelan ludah,
lalu buru-buru menyalakan truknya. Saat ia melihat kaca spion, warung itu tampak normal lagi, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi dalam bayangan kaca, ia melihat sosok Bang Dul berdiri di depan pintu, tersenyum ke arah truk yang menjauh, senyum yang tak sepenuhnya manusia. Pengakuan Bang Dul keesokan harinya, Bu Sumi datang diam-diam ke warung. Ia membawa alasan untuk membeli lauk. Tapi sebenarnya, ingin memastikan apa yang dilihat malam itu bukan mimpi. Ketika ia duduk, ia memerhatikan sekeliling. Tak ada sesajen di bawah meja. Tak ada bau dupa, hanya aroma sedap sayur asem dan sambal terasi. Namun, ketika Bang Dul duduk di depannya untuk menulis nota, Bu Sumi melihat sesuatu di lengan bajunya, bekas noda merah gelap, seperti darah kering. "Bang Dul," katanya, pelan, "sampean ndak takut? Tiap malam begitu terus?" Bang Dul berhenti menulis. Ia menatap Bu Sumi lama, lalu tersenyum hambar. "Takut, Bu? Takut itu buat orang yang punya pilihan. Saya enggak punya pilihan." Bu Sumi mengernyit. "Apa maksudnya, Bang?" Bang Dul menunduk. Tangannya gemetar sedikit. "Waktu saya buka warung pertama kali, sepi, Bu. Ndak ada yang mau mampir. Anak saya sakit, istri saya butuh biaya rumah sakit. Saya nyari pinjaman, ndak ada yang mau kasih. Suatu malam, saya ketemu orang di jalan tinggi, pakai jubah hitam, mukanya ndak kelihatan. Dia bilang bisa bantu, asal saya mau rawat penunggu warung ini." Bu Sumi menahan napas. "Penunggu?" Bang Dul mengangguk pelan. "Malam itu saya dikasih benda kotak kecil dari kayu, isinya cuma selembar kain merah dan segenggam tanah. Dia bilang, kalau mau rezeki lancar, taruh di bawah meja, kasih makan tiap malam." Saya pikir cuma ritual aneh. Tapi sejak itu, warung saya langsung ramai. Tapi, suaranya menurun. Saya juga mulai kehilangan sesuatu. Bu Sumi menatapnya cemas. "Hilang? Apa, Bang?" "Orang-orang yang bantu saya masak. Pelayan pertama, ngilang seminggu setelah kerja. Yang kedua, ketemu di sungai, tapi cuma bajunya. Dan istri saya." Ia berhenti. Matanya berkaca. "Istri saya bilang sering mimpi makan di warung ini. Tapi yang masak bukan saya." Mukanya mirip, tapi matanya hitam semua. Bu Sumi menggigil. Tangannya mencengkeram meja. "Bang, itu bukan rezeki. Itu tumbal." Bang Dul tertawa lirih, tapi suaranya seperti orang yang pasrah. "Saya tahu, Bu. Tapi kalau saya berhenti," dia bilang, "semua yang pernah makan di sini akan ikut lapar bersama penunggunya." Ia menatap mata Bu Sumi, dalam dan lelah. "Saya sudah coba berhenti sekali. 2 hari warung saya tutup. Hasilnya, anak saya demam tinggi. Badannya panas tapi kulitnya dingin. Di dinding rumah muncul tulisan pakai arang, 'Buka, kami lapar.'" Bu Sumi menutup mulutnya dengan tangan, hampir menjerit. Malam ke-30, malam ke-30. Sejak kejadian itu, angin pantura kembali membawa bau dupa yang sama. Kali ini bukan hanya di warung Bang Dul, tapi sampai ke Rumi Rama-Rama sekitar. Orang-orang yang lewat merasa pusing. Ada yang muntah, ada yang tiba-tiba mimisan tanpa sebab. Di tengah malam, Bu Sumi mendengar suara langkah di depan rumahnya. Ia intip lewat jendela. Bang Dul, wajahnya pucat, matanya cekung. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia membawa sesuatu dalam kain hitam. "Bu, tolong saya." Suaranya parau, seperti orang sekarat. "Saya mau berhenti, tapi saya ndak tahu caranya." Bu Sumi menatap benda di tangannya. Dari dalam kain, ada suara gemerisik halus, seperti pasir yang bergerak sendiri. Ia menolak membuka. "Bang, kalau ini urusan gaib, saya ndak bisa bantu. Sampean harus panggil orang pintar." Bang Dul menunduk. Matanya berkaca. "Saya sudah 3 orang. Semuanya datang, tapi ndak ada yang pulang." Suara angin mendadak kencang. Atap seng rumah Bu Sumi bergoyang. Dari kejauhan terdengar lolongan panjang. Bukan suara anjing. Lebih dalam, lebih seram seperti jeritan yang ditelan angin laut. Bang Dul memeluk kain itu erat-erat. "Dia lapar lagi, Bu. Dia minta ganti." Bu Sumi menatapnya. "Ganti apa?" Bang Dul menatap langsung ke matanya. "Ganti nyawa." Di saat itu,
Pintu rumah bergetar keras. Lilin di meja makan padam. Dari bawah celah pintu muncul asap tipis dan bau anyir seperti darah segar. Sesuatu mengetuk perlahan dari luar. Tok, tok, tok. 3 kali, pelan tapi berat. Ketika Bang Dul berbalik, wajahnya berubah pucat. Di luar pintu berdiri sosok tinggi, berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat, tapi dari dalam jubah keluar suara serak. Waktunya sudah lewat. Kau janji memberi makan, tapi kau berhenti. Bang Dul menjerit, tapi suaranya seolah ditelan malam. Ia berlari keluar sambil membawa kain hitam dan tubuhnya lenyap di kabut. Bu Sumi hanya mendengar suara langkah cepat. Lalu, hening. Hening yang panjang dan menekan. Keesokan paginya, warung Bang Dul masih berdiri. Pintu terbuka. Wajan masih di atas kompor, dan nasi masih hangat di mejanya. Tapi tak ada Bang Dul. Di bawah salah satu meja, orang kampung menemukan sesajen baru. Kali ini, isinya bukan nasi kuning atau bunga, tapi selembar kain hitam yang menutupi wajah seseorang. Saat dibuka, mereka melihat wajah Bang Dul tersenyum. Matanya terbuka, tapi tubuhnya tak ada. Sejak hari itu, warung makan Bang Dul tidak pernah buka lagi. Tapi anehnya, setiap sopir yang lewat malam-malam kadang mencium aroma sedap dari arah warung itu. Ada yang bilang pernah melihat sosok mirip Bang Dul melambaikan tangan di depan pintu, menawarkan makan malam. Dan di bawah meja, bau dupa masih tetap ada wangi, menempel di udara, seolah ada yang masih menunggu pelanggan berikutnya. Beberapa bulan berlalu sejak hilangnya Bang Dul. Warung yang dulu menjadi tempat persinggahan sopir-sopir di jalur Pantura itu kini sunyi. Atap sengnya mulai berkarat. Papan nama warung makan Bang Dul miring separuh. Catnya pudar, hurufnya terkelupas, digigit waktu. Rumput liar tumbuh di sekelilingnya, menutup sebagian lantai teras. Namun meskipun tampak mati, warga sekitar tahu tempat itu belum benar-benar sepi. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan bulat penuh, terdengar suara piring beradu, sendok mengetuk gelas, bahkan aroma tumisan bawang menyeruak sampai ke jalan. Padahal tak ada seorang pun di sana. Suara dari dalam Bu Sumi, yang dulu sempat menyaksikan sendiri rahasia warung itu, kini jarang keluar rumah setelah maghrib. Ia tak pernah lagi berani melintas depan warung, apalagi menoleh ke arah sana. Tapi meski sudah berusaha menutup diri, kejadian aneh tetap datang menghampiri. Suatu malam, saat ia sedang berdoa di ruang tengah, terdengar suara panggilan lirih dari luar jendela. Bu Sumi. Suara itu lembut, tapi anehnya terasa seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Ia menahan napas. Tidak mungkin ada orang lewat malam-malam begini. Jam 2 dini hari, dan hujan baru saja reda. Ia menoleh perlahan ke jendela. Di balik kaca yang berembun, terlihat bayangan seseorang berdiri. Wajahnya tidak jelas, hanya siluet berjaket gelap. Bu Sumi, suara itu memanggil lagi. Kali ini lebih pelan, seperti rintihan. Bang Dul, gumam Bu Sumi tanpa sadar. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, suara di luar berhenti. Sunyi. Lalu tiba-tiba, jendela bergetar keras, seperti ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Angin menerpa keras, membuat lampu di dalam rumah berkedip-kedip. Ketika Bu Sumi berlari ke pintu dan membukanya, halaman depan kosong. Tapi di tanah basah, ada jejak kaki panjang, dalam, dan anehnya, hanya ada satu jejak, seperti seseorang berjalan dengan satu kaki saja. Warung yang kembali hidup kisokan harinya, warga heboh. Beberapa sopir truk mengaku melihat warung itu buka kembali. Lampunya menyala terang di tengah malam, dan terdengar musik dangdut pelan dari dalam. Salah satu sopir yang paling berani, Pak Rudi, mengaku ia sempat singgah. Ia menceritakannya di warung kopi keesokan pagi dengan wajah pucat. Waktu itu saya lapar banget. Tengah malam, semua tempat tutup. Saya lihat warung Bang Dul terang benderang. Ada tulisan baru di spanduknya. Sekarang buka 24 jam. Saya pikir ada yang nerusin usahanya. Semua orang yang mendengarnya terdiam. Bu Sumi memandangnya dengan wajah tegang. Terus, kamu masuk? Rud, Pak Rudi menelan ludah. Masuk,
Di dalam, sama persis kayak dulu. Meja, kursi, bahkan aroma sambal dan sotonya. Cuma ada satu yang beda. Yang jaga bukan Bang Dul, tapi cowok muda. Kulitnya pucat banget. Matanya kayak kosong. Dia senyum terus. Giginya agak hitam. Dia ngomong apa? Tanya salah satu warga. Pak Rudi menggigil. Dia bilang, "Silakan makan, Pak. Udah lama kami nunggu pelanggan." Saya cuma diem. Pas duduk, saya lihat di bawah meja ada dupa masih ngebul. Bau banget. Saya makan separuh, lalu ngerasa kepala berat. Pas saya nengok ke meja sebelah, saya lihat orang-orang lagi makan juga. Tapi mukanya pucat semua. Ada yang matanya bolong, ada yang senyum sambil menetesin darah dari hidung. Seseorang dari kerumunan spontan menjatuhkan gelas kopi. Suara beradu itu memecah keheningan. Pak Rudi menunduk. Waktu saya sadar, udah pagi. Saya ada di dalam truk. Tapi baju saya bau dupa. Dan uang di dompet saya basah, kayak habis dicelup air laut. Sejak hari itu, tidak ada sopir yang berani berhenti di sana lagi. Tapi cerita tentang warung yang buka tengah malam terus menyebar. Bayangan di cermin malam demi malam. Suasana di sekitar warung makin tidak wajar. Anjing-anjing kampung menolak mendekat. Mereka menggonggong dari kejauhan sambil menunduk ketakutan. Kadang, kalau hujan turun dan petir menyambar, bayangan warung itu tampak seperti berubah bentuk atapnya, seolah memanjang. Pintunya bergeser sendiri, dan tirainya berkibar meski tak ada angin. Bu Sumi, meski ketakutan, suatu malam, nekat memeriksa dari jauh. Ia berdiri di depan rumah, membawa senter kecil. Dari tempatnya, ia bisa melihat pintu warung terbuka sedikit. Dari dalam, samar-samar terdengar suara Bang Dul. Suaranya serak tapi jelas. "Ayo, makan dulu. Gratis. Jangan takut." Bu Sumi hampir menjatuhkan senternya. Ia tahu benar suara itu. Tapi, ia juga tahu Bang Dul sudah tidak ada. Saat ia mundur perlahan, matanya terpaku pada kaca etalase depan warung. Di sana, ia melihat bayangan seseorang sedang berdiri. Tubuh tinggi kurus, wajah tertutup kain hitam, tapi di pantulan kaca, sosok itu tersenyum lebar padanya. Bu Sumi menjerit, tapi suara jeritannya lenyap, seolah diserap oleh angin laut yang lewat. Kedatangan orang pintar keesokan paginya. Warga memutuskan memanggil seorang orang pintar dari luar desa, Kiai Suraji, lelaki tua dari Kendal, yang dikenal mampu menutup tempat angker. Ia datang sore itu dengan membawa kitab tua, kemenyan, dan kendi air doa. Menjelang maghrib, ia berdiri di depan warung bersama 3 warga, termasuk Bu Sumi. Udara di sekitar terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Kiai Suraji menyalakan dupa dan mulai membaca ayat-ayat pelindung. Tapi belum sampai 3 menit, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah laut. Tirai warung terbuka lebar, dan dari dalam terdengar tawa yang parau, panjang, seperti berasal dari tenggorokan manusia yang sudah lama tidak minum air. Dupa di tangan Kiai padam mendadak. Air dalam kendi bergetar. Tiba-tiba, satu persatu lampu di sekeliling mereka pecah sendiri. Dari dalam warung muncul sosok. Tubuh tinggi dengan kulit legam seperti arang, mata merah menyala, dan mulutnya lebar, seperti sobekan kain. Di tangannya, ia membawa piring berisi nasi kuning yang masih mengepul. Kiai Suraji berteriak membaca doa keras-keras. Tapi sosok itu mendekat, dan dari mulutnya, keluar suara bergema. "Kau tutup rezekiku, maka lapar akan datang ke kampungmu." Seketika tanah di sekitar warung bergetar. Kendi air, doa pecah. Api lilin meledak kecil. Warga berlarian ketakutan. Bu Sumi sempat melihat Kiai Suraji terhempas ke tanah. Matanya terbuka tapi tak lagi berkilat. Ketika semua kembali tenang, sosok itu lenyap. Hanya tersisa aroma gosong. Dan di tempat Kiai jatuh, tertinggal sebutir telur di atas kain merah. Malam setelahnya malam itu, seluruh kampung gelap gulita. Genset padam. Listrik mati total. Orang-orang mengunci pintu, menutup jendela, dan berdoa dalam hati. Tapi di antara suara hujan dan angin, terdengar lagi musik dangdut pelan dari arah warung. Lagu
lama. Suara perempuan menyanyi parau, tapi liriknya barabuba. Makanlah, makanlah, jangan pulang sebelum kenyang. Busumi bersembunyi di balik pintu rumahnya. Tapi ia melihat dari celah jendela. Warung Bang Dul menyala terang. Di depan pintunya, sosok-sosok samar berdiri berbaris. Mereka tampak seperti orang-orang yang pernah hilang di kampung itu. Ada pelayan lama, ada Kiai Suraji, bahkan ada wajah-wajah yang dulu pernah mampir makan. Dan di tengah mereka berdiri Bang Dul. Senyum di wajahnya kembali sama seperti dulu. Tapi kini matanya hitam legam. Ia menatap lurus ke arah rumah Busumi, lalu berkata pelan meski jarak mereka jauh. Suaranya terdengar jelas, seolah berbisik langsung ke telinga. Busumi, giliran sampean makan di sini. Ya, keesokan paginya, warga menemukan warung itu tertutup rapat. Tidak ada tanda kehidupan. Tapi di depan pintunya, ada sepiring nasi kuning yang masih hangat, dan di atasnya, sehelai rambut putih panjang, milik Busumi. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani lewat jalur itu setelah matahari terbenam. Truk-truk memilih jalur memutar, meski jaraknya lebih jauh. Tapi kadang, jika malam sunyi dan angin laut berembus dari arah Pantura, mereka yang lewat bisa mencium bau masakan menggoda dari kejauhan. Diiringi suara samar, seseorang memanggil, "Ayo mampir, Pak, warung Bang Dul masih buka kok." Sejak kematian Busumi dan kembalinya sosok Bang Dul di tengah kegelapan malam, warung Bang Dul berubah menjadi kutukan bagi seluruh daerah sekitar Pantura. Tak ada lagi sopir yang berani lewat jalur itu setelah senja. Mereka lebih memilih menambah jarak berpuluh kilometer daripada sekadar melintas di depan warung yang kini dikenal sebagai warung maut. Namun, meski ditinggalkan manusia, tempat itu tidak benar-benar mati. Ada saat-saat tertentu, terutama setiap malam Jumat Kliwon, warung itu akan menyala sendiri. Lampu minyak di dalam berkedip, dan dari kejauhan terdengar suara penggorengan, suara gelas beradu, serta tawa-tawa samar yang seolah berasal dari dunia lain. Dan malam itu, ketika bulan berwarna merah pudar menggantung di langit laut, seorang pemuda datang tanpa tahu bahwa langkahnya akan membuka pintu yang seharusnya tertutup untuk selamanya. Pemuda bernama Raffi, namanya Raffi, seorang jurnalis muda dari Jakarta. Ia mendapat tugas dari majalah mistis yang sedang naik daun, menulis kisah nyata tentang tempat angker di jalur Pantura. Ketika mendengar cerita warung Bang Dul, rasa ingin tahunya meledak bagi Raffi. Kisah itu bukan sekadar legenda rakyat, tapi peluang besar untuk membuat namanya terkenal. Tempat itu katanya berhantu, tapi semua cuma gosip. Katanya dengan percaya diri kepada rekannya, "Aku mau buktikan kalau cerita itu cuma omong kosong." Dengan membawa kamera, perekam suara, dan buku catatan, Raffi berangkat sore hari. Ia sampai di daerah itu tepat saat matahari mulai tenggelam. Udara terasa lembab, laut di kejauhan seperti dia menunggu. Burung-burung beterbangan menjauh dari arah pantai, seolah tahu malam itu bukan malam biasa. Raffi menyalakan motornya dan melaju perlahan. Di sisi kiri kanan jalan, hanya ada ilalang dan sawah yang tergenang air. Hingga akhirnya, ia melihat papan nama itu, miring, kusam, tapi masih bisa dibaca. Warung makan Bang Dul. Warung yang masih bernapas. Raffi memarkir motornya. Tempat itu sepi. Hanya suara jangkrik dan desir angin laut. Tapi ketika ia melangkah mendekat, ada sesuatu yang aneh. Pintu warung yang tampak lapuk tiba-tiba terbuka sedikit, seperti menyambut tamu. "Permisi," seru Raffi. Suaranya menggema. Tak ada jawaban, tapi dari dalam tercium aroma masakan yang familiar. Campuran bawang goreng, sambal, dan daging rebus. Hidungnya langsung mengenali. Aroma itu segar, bukan bau basi. Ia masuk dengan hati-hati. Di dalam, semua perabotan masih rapi, seolah baru dipakai pagi tadi. Meja, kursi, piring, bahkan toples berisi kerupuk masih penuh. Namun, ada satu hal yang membuatnya menggigil. Di setiap meja, ada sesajen kecil, nasi kuning, kembang 7 rupa,
dan sebatang dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Raffi mengeluarkan kameranya, menekan tombol rekam. Ini gila, gumamnya. Warung ini ditinggalkan bertahun-tahun, tapi seperti masih hidup. Lalu, dari arah dapur, terdengar suara sendok jatuh. Tring, Raffi spontan menoleh. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Hanya suara langkah pelan, tap, 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 menuju ruangan depan. Raffi menyorotkan senter, tapi sinarnya seperti ditelan udara. Bayangan bergerak di pojok ruangan, tinggi, kurus, dan perlahan-lahan membentuk wujud. Seorang lelaki tua muncul dari kegelapan, mengenakan baju koki lusuh. Wajahnya pucat, senyum kecil di bibirnya. Selamat datang, nak. Suaranya serak, tapi ramah. Sudah lama nggak ada yang mampir. Raffi tertegun. Bang Dul? Lelaki itu tertawa pelan. Masih ingat namaku? Ya, ia menatap meja di depan. Silakan, duduk. Makan dulu sebelum cerita. Makan malam yang tak seharusnya. Raffi ragu. Logikanya berkata, lelaki di depannya tak mungkin manusia biasa. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia duduk perlahan, dan tak lama kemudian, semangkuk soto hangat diletakkan di depannya. Aromanya luar biasa menggoda. Silakan, kata Bang Dul dengan senyum yang aneh. Senyum yang terlalu lebar. Makanlah, gratis. Malam ini, Raffi mengambil sendok, tangannya gemetar sedikit. Ia mencicip sedikit kuah. Rasanya gurih, enak, tapi ada sesuatu yang pahit di ujung lidah. Saat ia melirik lebih dekat, matanya menangkap sesuatu di dalam mangkuk itu. Sehelai rambut hitam panjang melingkar di antara daging. Ia mendadak mual, menjauhkan mangkuk. Apa ini? Bang Dul menatapnya, matanya berubah hitam legam. Itu bumbu tambahan dari Yang Memberi Rezeki. Suara Raffi tercekat. Yang Memberi Rezeki. Bang Dul mengangkat tangan, menunjuk ke arah bawah meja. Raffi menunduk. Di sana, tepat di bawah meja, ada sesajen besar. Tapi kali ini, isinya bukan nasi atau bunga. Di atas kain merah, terbujur tangan manusia. Masih segar, kukunya panjang dan pucat. Jari-jarinya kaku, seperti baru dicabut dari tubuhnya. Raffi tersentak mundur, hampir terjatuh. Bang Dul berdiri, suaranya berubah dalam dan bergema. Kau makan di sini, berarti kau juga bagian dari kami. Kau sudah mencicipi kuahnya. Sekarang, darahmu akan menjaga rasa warung ini selamanya. Perjanjian di Laut Raffi berlari keluar sekuat tenaga. Tapi begitu keluar dari pintu warung, pemandangan di depannya berubah. Jalan Pantura menghilang, tergantikan oleh hamparan laut hitam yang bergelombang. Ia menoleh. Warung itu kini berdiri di atas permukaan air. Ombak menghantam tiong-tiong kayunya, tapi bangunan itu tak tenggelam. Tidak, ini mimpi. Raffi berbisik. Dari belakang, terdengar langkah kaki pelan. Bang Dul keluar, kini tubuhnya tampak membusuk, kulitnya robek di beberapa bagian. Ia menatap Raffi dengan mata kosong. Dulu aku juga tamak, nak. Kupikir bisa menipu yang gaib, tapi mereka lapar. Mereka ingin terus makan, dan setiap orang yang datang ke sini, ia berhenti, suaranya serak. Akan jadi lauk berikutnya. Tiba-tiba, air laut di sekitar mereka berputar, seperti ada pusaran besar yang muncul. Dari dalam pusaran itu, muncul tangan-tangan hitam menjulur, menggeliat seperti belut. Mereka menarik Bang Dul perlahan ke bawah, sementara wajahnya tetap menatap Raffi. Tolong, tutup warung ini, bisiknya sebelum kepalanya hilang ditelan air. Raffi menjerit, berusaha mundur. Tapi di belakangnya, warung sudah menutup pintunya sendiri. Angin laut berubah jadi badai. Dan satu persatu, lampu minyak di dalam meledak, menciptakan cahaya kuning terakhir yang menyala di tengah gulita. Lalu semuanya gelap. Setelah hujan pagi harinya, warga menemukan motor Raffi terparkir di tepi jalan Pantura. Kuncinya masih menempel, tasnya masih di jok belakang, tapi Raffi tidak pernah ditemukan. Beberapa hari kemudian, polisi datang melakukan pencarian. Mereka menemukan bekas jejak kaki menuju arah warung Bang Dul, tapi anehnya, di tengah jalan,
jejak itu berhenti begitu saja. Di depan warung, hanya ada bekas air laut. Padahal, jarak pantai lebih dari 3 kilometer. Sejak kejadian itu, warung Bang Dul benar-benar lenyap. Tidak roboh, tidak terbakar, hanya hilang. Tanah di tempat itu kini kosong. Tapi orang-orang bilang, kalau malam-malam tertentu bisa terlihat cahaya samar dari tengah laut. Seperti lentera yang bergoyang di kejauhan. Sopir-sopir yang melintas kadang mendengar suara samar dari radio mereka. Meski radio itu mati. Warung makan Bang Dul masih buka, nak, gratis malam ini. Dan bila seseorang terlalu lama menatap cahaya dari laut itu, katanya mereka akan mencium bau soto, sambal, dan dupa. Lalu tubuhnya perlahan melangkah sendiri ke arah gelombang tanpa pernah kembali. Pagi di Pantura kembali seperti biasa. Langit mendung, udara lembab, dan suara truk yang berat berlalu lalang di kejauhan. Orang-orang berusaha melupakan warung Bang Dul. Tanah tempat warung itu berdiri kini kosong. Hanya tinggal bekas tiang kayu yang separuh tertanam di tanah dan potongan papan nama yang hurufnya sudah tak jelas terbaca. Namun setiap orang di daerah itu tahu, tempat itu tak benar-benar kosong. Karena terkadang menjelang senja, dari arah laut akan datang bau masakan yang menggoda. Disusul suara-suara aneh, seperti orang menyiapkan hidangan. Dan malam-malam tertentu, cahaya lampu Petromax terlihat melayang di tengah kabut. Di titik yang dulu menjadi posisi warung, banyak orang bilang itu cuma halusinasi. Tapi setelah kejadian Raffi, jurnalis muda yang hilang tanpa jejak, tak ada satupun yang berani memastikan. Hingga pada suatu malam, seorang perempuan datang. Namanya Nadia, adik Raffi. Ia datang dengan tekad yang keras dan wajah yang lelah. Kembalinya, Nadia sudah berhari-hari mencari abangnya. Ia membaca catatan terakhir yang ditulis Raffi di buku jurnalnya. Tulisan itu berhenti pada kalimat terakhir. Bau laut malam ini seperti darah yang direbus. Kalimat itu membuat Nadia merinding setiap kali membacanya. Tapi hatinya menolak percaya bahwa Raffi benar-benar hilang. Dia pasti masih hidup, katanya pada dirinya sendiri. Dia cuma terjebak dengan hanya membawa senter kepala, kamera, dan kalung salib kecil peninggalan ibunya. Nadia berangkat ke lokasi warung Bang Dul. Langit malam itu tampak berat, seperti menahan hujan. Udara di sekitar jalan Pantura terasa ganjil dingin tapi lembab, dan setiap kali ia menarik napas, ada aroma amis yang sama, seperti besi berkarat saat ia sampai di tempat bekas warung itu. Jam menunjukkan pukul 11:20, tidak ada apa-apa kecuali tanah becek dan tiang-tiang patah. Tapi begitu ia melangkah ke tengah area, senter di kepalanya mendadak redup. Tidak sekarang, tolonglah, gumam Nadia, menepuk-nepuk senter itu. Tiba-tiba, dari arah laut terdengar suara. Sendok beradu dengan piring, pelan, tapi ritmenya teratur. Ting, 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 ting. Suara itu datang dari jauh, tapi jelas menuju ke arahnya. Nadia membeku. Ia menatap ke arah laut. Dan di sana, di garis antara ombak dan kabut, terlihat cahaya samar, seperti lampu Petromax yang berayun tertiup angin. Raffi, panggilnya refleks. Tak ada jawaban, tapi cahaya itu bergerak makin dekat. Warung yang muncul kembali kabut menebal. Dan di saat Nadia menunduk sebentar, tanah di bawah kakinya terasa bergetar halus. Ketika ia mendongak lagi, sesuatu yang tak mungkin sudah terjadi. Warung Bang Dul berdiri kembali. Persis seperti dulu, tenda lusuh, kursi plastik, meja kayu, bahkan bau sambal goreng dan soto hangat kembali tercium. Di papan depannya, spanduk lusuh tertulis samar, "Warung Makan Bang Dul." Rasa yang tak pernah lupa. Nadia menahan napas. Ini tidak mungkin. Dari dalam warung, suara langkah terdengar. Seseorang keluar membawa piring. Rambutnya agak panjang, dan ia mengenakan jaket coklat yang sangat dikenalnya. Raffi, pemuda itu menoleh. Wajahnya memang wajah Raffi, tapi matanya kosong. Senyumnya terlalu lebar, dan suaranya serak saat berbicara. "Dik, makan dulu. Aku udah lama nunggu kamu."
Nadia melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Kamu kemana aja? Aku nyari kamu kemana-mana. Raffi tidak menjawab. Ia menaruh piring di meja dan berkata dengan nada datar. Dia lapar, katanya. Kamu harus gantikan aku. Dia siapa? Sebelum Nadia sempat mendapat jawaban, angin kencang menerpa. Dupa di atas meja menyala sendiri. Dari bawah meja, asap tipis menyebar, dan di balik asap itu muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain, tapi dari balik kain itu keluar suara yang tak seperti suara manusia. Setiap yang makan harus ada yang menggantikan. Nadia tersentak. Ia sadar Raffi bukan lagi manusia. Ia adalah bagian dari warung itu. Tidak, aku nggak mau jadi bagian dari ini, teriaknya. Ia berlari keluar, tapi setiap langkahnya kembali ke tempat yang sama. Jalan yang seharusnya ke arah jalan raya, kini menjadi laut gelap. Ombak menggulung, tapi anehnya, tak ada suara air. Hanya bisikan-bisikan lirih, seperti orang mengaji terbalik. Raffi, tolong aku. Tapi Raffi hanya berdiri di depan warung, wajahnya datar, suaranya seperti gema dari jauh. Kalau kamu lari, mereka akan datang ke rumahmu. Kamu harus tutup pintu ini, Nadia. Hanya kamu yang bisa. Api di tengah laut. Nadia menggigit bibir, menahan air mata. Ia menoleh ke dalam warung. Semua meja kini bergetar. Dari setiap sesajen, keluar cairan merah pekat, seperti darah, menetes ke lantai dan mengalir menjadi satu di tengah ruangan. Dari genangan itu, muncul tangan-tangan hitam, menggeliat mencari korban. Di atas meja utama, berdiri sosok Bang Dul. Wajahnya kini sudah bukan lagi manusia. Kulitnya pecah, mata kirinya hilang, dan mulutnya menganga lebar sampai ke telinga. Ia tertawa keras, suaranya menggema seperti ribuan bisikan. Selamat datang anak muda, warung ini butuh penerus. Setelah aku, giliran keluargamu. Nadia menjerit, tapi seketika ia teringat sesuatu. Kalung salib kecil yang diberikan ibunya. Ia meraih kalung itu, menciuminya, lalu mengangkatnya tinggi. Kalau ini tempat setan, biar terbakar bersama kebohongan kalian. Kalung itu tiba-tiba menyala. Api putih keluar dari tengahnya, menyebar cepat ke lantai. Dupa, meja, bahkan dinding warung mulai terbakar. Suara jeritan menggema dari segala arah. Jeritan Bang Dul, jeritan makhluk berjubah, bahkan suara Raffi, "Dik, pergi sekarang. Jangan balik lagi." Nadia berlari keluar. Di belakangnya, api membesar. Warung Bang Dul terbakar di tengah laut. Nyalanya memantul di ombak seperti neraka yang terbuka. Asap hitam naik ke langit, membentuk wajah raksasa yang menangis darah, sebelum akhirnya lenyap ditelan badai. Akhir yang tak pernah bener-bener usai ketika Nadia sadar. Ia sudah berada di pinggir jalan Pantura, badannya basah, tapi tidak ada tanda warung di belakangnya. Hanya hamparan tanah kosong yang hangus, seperti baru tersambar petir. Orang-orang menemukannya pagi hari, tak sadarkan diri, memegang kalung salib yang kini gosong separuh. Ia dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama seminggu. Namun sejak hari itu, Nadia berubah. Ia jarang bicara. Dan setiap kali ada yang menanyakan perihal abangnya, matanya selalu menatap kosong ke jendela. Suatu malam, perawat yang menjaganya melihat Nadia berdiri di balkon rumah sakit, memandang ke arah utara, ke arah laut. Ia tersenyum, dan dengan suara pelan berbisik, "Warungnya udah tutup, tapi baunya masih ada." Keesokan harinya, Nadia menghilang. Di kamar tempat tidurnya, hanya tersisa sebuah catatan kecil. "Aku dengar suara abang." Dia bilang, laut lapar lagi. Beberapa bulan kemudian, nelayan di pesisir dekat jalur Pantura melaporkan kejadian aneh. Setiap kali mereka melaut malam-malam, dari kejauhan terlihat sebuah warung kecil mengapung di tengah gelombang. Lampunya menyala redup, dan dari dalam terdengar suara seseorang memanggil, "Ayo makan Pak." Masih panas. Warung Bang Dul buka lagi, dan di atas meja di tengah warung itu ada dua sesajen. Satu bertuliskan Raffi, dan satu lagi Nadia.
Dari laut itu, bau dupa dan sambal masih terbawa angin hingga ke daratan. Dan siapapun yang mencium aromanya, katanya akan merasa lapar. Bukan lapar biasa, tapi lapar yang tak pernah bisa hilang. Sudah hampir setahun sejak kejadian warung Bang Dul terbakar di tengah laut. Orang-orang Pantura mulai berani lewat jalan itu lagi. Meski setiap kali mereka melewatinya, ada satu kebiasaan yang tetap dilakukan. Tak seorang pun berbicara di titik bekas warung itu. Supir-supir truk akan menurunkan volume radio, mematikan rokok, dan memperlambat kendaraan. Karena konon, kalau ada yang berani bersuara di sana, meski hanya batuk atau tertawa, maka suara mereka akan dibalas dari arah laut. Dan kalau sudah dibalas, maka orang itu takkan lama hidup. Namun seperti semua kisah lama, sebagian orang mulai meragukannya. Mereka bilang itu cuma dongeng, cuma cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Sampai suatu malam, datanglah seseorang yang tidak percaya takhayul sama sekali. Namanya Darman, seorang sopir truk barang dari Semarang yang baru pindah rute. Truk yang tak pernah sampai Darman dikenal keras kepala. Masa cuma lewat aja bisa celaka? Katanya pada temannya sesama sopir di warung kopi pelabuhan. Temannya memperingatkan, kalau lewat bekas warung Bang Dul, jangan pernah buka mulut, jangan menyalakan musik. Diam aja, paham? Darman tertawa, menepuk bahu kawannya. Aku cuma mau kirim muatan, bukan ziarah ke kuburan. Malam itu, hujan deras. Langit gelap, dan jalan Pantura nyaris kosong. Darman melajukan truknya dengan santai, memutar lagu dangdut karis-karas untuk mengusir kantuk. Namun saat sampai di kilometer tempat bekas warung itu berdiri, radio tiba-tiba berdesis. Lagu berhenti, digantikan suara seperti seseorang berbisik. Bang Dul, buka lagi malam ini. Darman mengerutkan dahi. Apalagi nih? Sinyal jelek. Ia menepuk-nepuk dashboard, tapi suara itu malah makin jelas. Sekarang terdengar seperti seseorang sedang memanggilnya pelan dari arah belakang truk. Bang, mampir dulu. Makan dulu bang. Darman menoleh ke kaca spion. Hanya gelap dan hujan. Tapi di kaca belakang, seperti ada bayangan lampu Petromax bergoyang pelan, seolah ada warung kecil di tengah hujan. Gila, dari mana cahaya itu? Gumamnya. Dan tiba-tiba, aroma soto panas menyeruak ke dalam kabin. Harumnya terlalu nyata, seperti ia benar-benar duduk di warung. Aroma itu diikuti suara dentingan sendok dan piring. Darman mulai gelisah. Ia menatap jalan yang licin di depannya. Tapi dari ujung matanya, ia bisa melihat sesuatu muncul di pinggir jalan, sebuah warung. Warung lusuh dengan spanduk koyak bertuliskan, "Warung Makan Bang Dul." Lampunya menyala redup di tengah badai. Di depannya, seseorang berdiri melambaikan tangan. Panggilan dari kegelapan, Darman memutar setir dan menghentikan truknya di pinggir jalan. Paling cuma warung baru, pikirnya. Ia turun, menutupi kepala dengan jaket dan berlari kecil menuju warung itu. Namun begitu sampai di depan, langkahnya terhenti. Warung itu tampak tua, terlalu tua untuk ukuran bangunan yang baru. Pintu kayunya basah, berlumut, dan di bawah meja depan ada sesajen yang masih mengepulkan asap dupa. Siapa yang bakar dupa malam-malam gini? Katanya pelan. Lalu, dari dalam terdengar suara lembut. Masuk aja bang, udah siap semua. Suara itu, suara perempuan, hangat, tapi seramnya halus. Seperti suara yang keluar dari mimpi. Darman melangkah pelan masuk. Di dalam, warung itu terang oleh lampu minyak. Semua meja tersusun rapi. Di atasnya ada mangkuk soto, sambal, dan nasi panas. Dan di pojok dapur, berdiri seorang perempuan mengenakan kebaya hitam. Wajahnya teduh, tapi kulitnya pucat seperti lilin. "Silakan duduk," katanya dengan senyum yang terlalu manis. "Saya sudah lama nunggu tamu lagi." Darman tertawa gugup. "Wah, saya cuma lewat bu, lagi ngirim barang." "Tidak." "Apa? Makan dulu. Di jalan yang panjang, perut harus diisi." Perempuan itu berjalan mendekat. Langkahnya tidak terdengar sama sekali di lantai kayu.
Ia menaruh mangkuk soto di depan Darman. Darman menatap mangkuk itu, kuahnya bening, tapi di dasarnya ada sesuatu yang bergerak. Ia menyipitkan mata. Itu jari manusia yang kecil, seperti milik anak-anak. Ia langsung mendorong mangkuk itu menjauh. "Bu, ini apaan?" Perempuan itu tersenyum lebar. Tapi senyumnya kini melengkung sampai pipinya robek. "Itu bahan segar, Bang. Dari laut." Suara perempuan itu berubah berat, bergema seperti banyak mulut berbicara sekaligus. Dari belakangnya muncul sosok tinggi besar, tubuhnya basah, matanya kosong. "Bang Dul, Bang Dul." Kembali Bang Dul menatap Darman dengan tatapan kosong. Suaranya berat, menggema seperti dari dasar laut. "Setiap kali api memadamkan kami, katanya akan ada yang memanggil kami kembali. Dan kamu yang bersuara malam ini sudah membuka jalan." Darman mundur, terpeleset ke lantai. Dari bawah meja muncul cairan hitam seperti lumpur laut yang mengalir ke kakinya. Ia berusaha bangun, tapi cairan itu menempel, menarik tubuhnya perlahan. "Tidak, lepas!" teriaknya. Bang Dul mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci. "Kamu akan jadi lauk pertama setelah kami kembali." Suara tawa perempuan di belakang berubah menjadi jeritan 1000 orang. Semua lampu minyak pecah satu persatu. Darman menjerit, tapi tubuhnya sudah separuh tenggelam dalam lumpur hitam itu. Di detik terakhir, sebelum semuanya gelap, ia melihat bayangan laut luas di bawah warung. Bergelombang, tapi bukan air. Itu tubuh-tubuh manusia yang bergerak perlahan, seolah mengambang di dalam mimpi. Esoknya, di jalan Pantura pagi itu, warga menemukan truk besar yang berhenti di tengah jalan. Mesinnya masih hidup, tapi sopirnya tidak ada. Di jok depan, hanya ada sisa lumpur berbau amis dan sebuah mangkuk soto dingin. Di papan jalan dekat situ, seseorang menulis dengan lumpur hitam. Bang Dul buka lagi. Petugas yang mengevakuasi truk itu bersumpah mereka mendengar suara samar dari arah laut, seperti seseorang sedang memanggil, "Bang, makan dulu, masih panas." Malam-malam berikutnya sejak kejadian itu, banyak kejadian aneh terjadi di sepanjang jalur itu. Beberapa sopir mendengar suara piring beradu di tengah malam. Ada pula yang mengaku melihat siluet warung di kejauhan, tapi begitu didekati, hanya ada kabut dan bau dupa. Namun yang paling menyeramkan adalah kesaksian dari seorang nelayan tua bernama Pak Minto. Ia mengaku melihat sesuatu di tengah laut ketika sedang menebar jaring menjelang subuh. Ada warung ngapung. "Nak," katanya gemetar. "Warung kecil, ada lampu, ada orang makan di dalamnya. Tapi waktu aku deketin, muka orang-orang itu bukan manusia. Wajah mereka datar, matanya kosong, tapi tetap mengunyah. Di meja paling depan, ada lelaki sopir. Tubuhnya kaku, tapi mulutnya masih makan." Pak Minto tidak pernah melaut lagi setelah malam itu. Ia mengaku setiap kali menutup mata, masih mendengar suara sendok yang beradu. Akhir yang belum selesai beberapa bulan kemudian, pemerintah daerah mencoba menutup lokasi bekas warung dengan beton, membuat tembok pembatas agar tidak ada yang berhenti di sana lagi. Namun pada malam pertama proyek itu dimulai, semua alat berat mendadak rusak. Operatornya ditemukan pingsan, dengan mata terbuka dan mulut penuh air asin. Mereka semua mengaku hal yang sama saat sedang bekerja. Mereka mendengar seseorang dari arah laut berbisik di telinga mereka, "Jangan tutup jalanku." Setelah malam itu, proyek dihentikan. Tidak ada lagi yang berani menyentuh tanah itu. Kini, setiap kali hujan turun deras di Pantura, cahaya samar akan tampak di tengah kabut, cahaya lampu Petromax yang bergoyang pelan. Dan bila seseorang terlalu lama menatap ke arah cahaya itu, telinganya akan menangkap suara yang lembut tapi menusuk. Warung makan Bang Dul buka lagi. Malam ini, laut pun bergemuruh, seperti tertawa pelan. Dan di kejauhan, di antara suara ombak dan angin, terdengar bisikan terakhir. Hujan turun deras malam itu. Di sepanjang Pantura, petir memecah langit, dan ombak di laut utara menggulung keras, menghantam bata-bata pemecah gelombang dengan suara seperti ratusan drum dipukul bersamaan.
Di jalan yang sepi itu, hanya satu mobil hitam melintas perlahan. Sebuah mobil dinas dengan tulisan Peneliti Paranormal Nasional di pintunya. Di dalam mobil duduk 3 orang. Pak Arman, pria parubaya yang terkenal dengan risetnya soal tempat angker di Indonesia. Seno, kameramen muda yang selalu skeptis. Dan Ratna, mahasiswi magang yang wajahnya pucat tapi tekadnya kuat. Mereka datang bukan untuk berburu hantu, seperti kebanyakan orang penasaran. Mereka datang untuk menutup tempat itu, sebab sudah terlalu banyak korban, dari Raffi, Nadia, hingga Darman, dan puluhan lainnya yang hilang tanpa jejak, setiap kali kabut datang dari laut. Menuju lokasi koordinatnya, benar di sini, Pak? Tanya Seno sambil menyorot peta digital di layar tablet. Pak Arman mengangguk, matanya menatap lurus ke jalan yang licin. Ya, titik bekas warung Bang Dul. Menurut data, semua sinyal elektronik selalu terganggu di area radius 50 meter dari tempat itu. Ratna menelan ludah. Jadi, benar-benar ada sesuatu di sana, Pak? Bukan hanya ada, jawab Pak Arman pelan, tapi sesuatu yang lapar. Sangat lapar. Mobil berhenti tepat di lokasi bekas warung. Tanah di sana masih hitam, bekas terbakar, tapi di tengahnya ada genangan air asin, aneh, padahal jarak laut hampir 3 km. Pak Arman turun, menancapkan alat pendeteksi elektromagnetik, lalu mengambil sebuah botol kecil berisi cairan garam dan serbuk kemenyan. Ini untuk ritual penutupan, katanya. Kita tidak akan memanggil mereka, kita hanya akan mengunci pintunya. Namun begitu ia menaburkan serbuk itu ke tanah, udara di sekitar mereka berubah, angin berhenti. Hujan mendadak reda, dunia terasa sunyi, terlalu sunyi. Lalu dari arah laut, terdengar suara piring beradu. Ting, ting, ting. Ratna spontan memeluk lengannya. Pak, itu, suara itu nyata kan? Pak Arman menatap ke arah laut. Ya, itu berarti mereka tahu kita datang. Kembalinya warung kabut datang cepat, menelan pandangan mereka seperti tirai tebal. Seno menyalakan lampu sorot kamera, tapi cahayanya hanya sampai beberapa meter sebelum lenyap. Dan di tengah kabut itu, perlahan-lahan, sesuatu muncul. Sebuah bangunan, warung kecil, reyot, tapi jelas nyata. Spanduk lusuhnya berkibar tertiup angin. Warung makan Bang Dul, masakan sejati dari laut. Pintu kayunya terbuka sendiri, dengan suara berderit panjang. Dari dalam, aroma soto dan sambal menyebar, disertai bau amis laut dan asap dupa yang tebal. Seno menelan ludah. Pak, saya nggak mau masuk. Terlambat, jawab Pak Arman. Kalau kita mundur sekarang, mereka akan mengikuti kita. Kita harus selesaikan ini malam ini. Mereka melangkah masuk. Lantai kayu, di bawah kaki mereka lembab. Meja-meja tersusun rapi, tapi setiap piring di atasnya berisi potongan tubuh kecil, jari, lidah, dan mata manusia yang direndam kuah kuning. Ratna nyaris muntah, tapi menahan diri. Astaga, dari dapur, terdengar suara seseorang tertawa pelan, dan muncullah sosok yang sudah lama menghantui cerita ini. Bang Dul. Tubuhnya kini lebih utuh, wajahnya lebih jelas, seolah hidup kembali. Tapi kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan di tangannya masih menggenggam sendok besar berlumuran darah. Banyak tamu malam ini, katanya dengan nada tenang. Warung ini memang gak boleh sepi. Ritual yang terganggu Pak Arman, mengambil segenggam garam, melemparkannya ke lantai, dan mulai membaca mantra penutup dari kitab tua. Namun setiap kali ia melafalkan satu kalimat, lampu minyak di warung itu meledak satu persatu. Bang Dul mendekat, langkahnya pelan tapi berat, dan di belakangnya muncul beanggen-beanggen gelap, wajah-wajah para korban. Raffi, Nadia, Darman, dan puluhan lainnya berjalan tanpa suara. Mata mereka kosong tapi meneteskan air asin dari kelopak. Ratna menjerit, Pak, mereka masih di sini. Pak Arman menutup mata, tetap membaca mantra dengan cepat. Mereka bukan hidup, Nak, mereka hanya terikat di sini. Kalau kita hentikan ritual ini sekarang, kita semua ikut terikat. Bang Dul tertawa.
Suaranya bergema hingga langit-langit warung bergetar. Kamu pikir bisa menutup pintu yang sudah dibuka oleh darah? Pintu ini bukan milikku lagi. Pintu ini milik laut. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka retak. Dari celahnya keluar air asin yang makin lama makin tinggi. Warung mulai bergoyang, dan di luar terdengar gemuruh besar. Laut sedang datang ke darat. "Terus baca, Pak," teriak Seno sambil menahan kamera agar tak jatuh. Pak Arman meneteskan darahnya sendiri ke tanah. Bagian dari ritual pengunci. Tanah itu mendesis, mengeluarkan asap putih. Tapi, di saat yang sama, Bang Dul mengangkat tangannya, dan bayangan hitam meluncur cepat ke arah Pak Arman. Ratna menjerit, tapi terlambat. Bayangan itu menembus dada Pak Arman, membuat tubuhnya kaku, lalu terlempar ke dinding. Amarah laut Seno dan Ratna berlari keluar dari warung yang kini setengah tenggelam. Dari kejauhan, mereka melihat laut menembus daratan. Ombak hitam menggelora, membawa puing-puing kayu dan tubuh-tubuh tanpa wajah. Dari tengah gelombang, muncul sosok raksasa. Kepala tanpa mata, mulutnya terbuka lebar, menelan angin dan kabut. Itulah penguasa laut yang selama ini memberi pelaris kepada Bang Dul. Bang Dul berdiri di ambang pintu warung. Suaranya berubah jadi gemuruh ombak. Sekarang, semua akan makan bersama. Semua rasa, semua daging, semua jiwa. Warung itu pecah bersamaan dengan gelombang besar yang menghantamnya. Air laut menelan semuanya. Bang Dul, sesajen, meja, bahkan suara piring yang terakhir kali beradu. Ratna dan Seno sempat berpegangan pada batu besar di pinggir jalan. Gelombang terakhir lewat, menyapu tanah itu hingga bersih. Ketika badai reda, tak ada lagi apa-apa di sana. Tidak ada warung, tidak ada bekas bangunan. Hanya bau asin yang sangat kuat dan hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah laut tenang pagi harinya, warga menemukan Seno dan Ratna di tepi jalan. Mereka tak sadarkan diri. Tubuh mereka penuh luka gores seperti diseret batu karang. Ratna siuman beberapa jam kemudian. Tapi ketika petugas menanyakan apa yang terjadi, ia hanya menjawab pelan, "Warungnya sudah tenggelam." Tapi laut belum kenyang. Lalu ia menangis tanpa suara. Sementara itu, alat perekam Seno ditemukan beberapa meter dari tempat kejadian. Ketika dinyalakan, file terakhir di dalamnya hanya berisi suara ombak dan bisikan samar. Namun di menit terakhir rekaman itu, ada suara laki-laki. Suara yang diyakini sebagai Pak Arman, berkata pelan, "Jangan lewat jalur Pantura saat laut sedang pasang, karena di dasar airnya, warung itu masih buka." Epilog. Pintu yang tak bisa ditutup beberapa minggu kemudian, laut di Pantura mulai berubah warna. Airnya kadang tampak lebih hitam dari biasanya, dan nelayan yang menebar jaring sering menemukan benda-benda aneh tersangkut di jala mereka. Sendok berkarat, piring pecah, dan sesajen kering. Kadang, di malam-malam sunyi, warga melihat kilatan cahaya di tengah laut. Bukan cahaya kapal, bukan juga mercusuar, melainkan cahaya Petromax yang bergoyang pelan. Dan bila seseorang cukup nekat menatap ke sana terlalu lama, mereka akan mendengar suara lembut yang kini menjadi legenda di sepanjang jalur Pantura. Warung makan Bang Dul buka setiap malam, gratis, untuk yang lapar. Angin laut pun membawa aroma soto dan dupa, bercampur dengan bau asin dan amis darah. Dan siapapun yang mencium aroma itu, katanya akan merasa perutnya kosong, sangat kosong. Hingga tanpa sadar, mereka berjalan ke arah laut, ke tempat di mana pintu yang seharusnya tertutup, kini terbuka selamanya. Tamat, tapi bagi mereka yang melewati Pantura di malam berkabut, kisah ini belum berakhir. Karena di antara suara ombak yang memecah pantai, masih terdengar samar suara lelaki paruh baya berkata pelan, "Bang Dul nggak mati nak, cuma ganti tempat dagang."